Mulai aja ya, Bapak Ibu sekalian ya, untuk mempersingkat waktu. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Hendra, kemudian Bu Lia, dan ibu-ibu lain yang hari ini sudah join ya. Jadi Iya, Pak Hendra dan Bu Lia, sebenarnya tadi di siang hari kami sudah sempat berkumpul secara offline di sekolah, di kantin ya. Sesuai dengan arahan Bulia, katanya kalau Pak Hendra iya. dulu kalau rapat di kantin hari Minggu ya sudah kita ikutin. Nah, jadi sudah ada pembicaraan singkat gitu ya terkait apa namanya rencana dan juga tadi juga saya banyak bertanya kepada Bu Nisa yang memang sebelumnya apa namanya di sekretaris gitu ya selama ini seperti apa. Nah, berarti untuk malam ini agendanya akan lebih banyak present dari Pak Hendra terkait apa yang perlu diserah terimakan ke kami. Kemudian kemarin juga sempat apa namanya spill terkait email yang di dalamnya ada data-data yang perlu kami ketahui berikutnya. Kalaupun nanti ada hal-hal lainnya, silahkan Pak Hendra untuk disampaikan Pak ke kami. Monggo Pak Hendra, silahkan Pak. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bentar. Kacamata. Saya lupa malah. Apa itu? Password emailnya. Karena sudah ada di HP ya, jadinya wah, ini apa ya? Bulia, saya pernah dulu share di grup nggak ya? Password email ya? Di, Iya, Bu ya. Pernah share di grup nggak ya? enggak pernah kalau di grup komite. Saya lupa password emailnya. Ya, gampang lah. Nanti saya cari lagi. Karena sudah ada Siap, di siap. HP saya, jadi ya tinggal buka-buka aja gitu. Cara lihat password, saya juga nggak tahu gimana caranya ini. Paling nanti ini Pak yang klik apa namanya eh, buka lagi, kemudian klik lupa apa namanya password, nanti akan ditautkan ke ini Pak, ke nomor handphone biasanya. Nomor Oh, handphonenya pakai nomor Pak Hendra berarti ya? iya. Akan direset biasanya gitu Pak. Oh gitu ya. Google account. Tapi nggak apa Pak. Mm-mm. Ya. Forgot account Pak. Ya, nanti saya ingat-ingat lagi ya. Apa ini ya? Oh iya, ini masih pakai nomor saya semua ini. Harus saya hapus ya. Jadi nanti bisa pakai nomornya Pak Wildan atau Bu Yeni gitu kan? Betul, betul Bu. Betul, betul Pak. Di awal mungkin ini Pak, kalau Ya. misalnya datanya ada di laptop, boleh di ini Pak share ke kami Pak. Oh, datanya di laptop. Oke. Ini ya rutinitas saja Saya ya, itu ini Pak, rutinitas dulu ya. Saya itu penasaran mulai dari ini Pak, PowerPoint yang biasa dipresentasikan pada saat kegiatan belajar mengajar baru tuh Pak, yang pas pertemuan orang tua. Kan di situ kalau nggak salah saya dulu pernah menyimak, sudah ada tuh profil komite gitu ya, program dan lain-lain gitu. Mungkin Oh itu ya ya. karena rutin, nanti juga dilanjutkan seperti itu sih Pak. Ya, bentar. Saya agak lupa pakai Zoom nih. Komite. Mana ya? Hmm, Nah, ini dia. Sudah terlihat belum ya? Belum ya? Belum muncul Pak.
Belum muncul. Gimana caranya? Sudah di-share, Pak. Yang warna hijau. Share. Nah, ya. Sudah muncul? Muncul, Pak. Ya, ya, muncul. Ya ini yang biasa saya sampaikan ya. Saya kurang tahu ini update-nya sudah ada lagi belum ya. Ini masih Ini 2016. Ya kemungkinan masih ini sama. sama. Betul, Pak. Kemungkinan ya. Terus ini masih sama. Jadi memang kalau secara aturan itu 5 sampai 15. Makanya saya juga bingung tuh karena kan kalau mau masukin semua korlas itu ada 30 orang. Gitu ya. Jadi bisa sampai 30 orang gitu. Makanya apa ya? Jadinya ya gitu dibuat ngambang aja. Komite sekolah itu strukturnya bagaimana ya dari pengurus habis itu nanti disupport oleh koordinator kelas gitu. Jadi secara struktur begitu. Kemudian apa lagi ya? Ini. Nah, SDIT Al-Kausar komitenya itu sudah punya ADART Pak sebenarnya. Dulu yang buat sebelum saya Pak Hendri. Jadi ADRT-nya itu ya sederhana gitu. Jadi maksimal boleh 2 kali 2 tahun. Jadi kalau menjabat. Jadi setiap 2 tahun itu harus ganti, 2 tahun ganti gitu. Nah, kemarin kita Itu itu ini, Pak, pakainya ada modelnya foto begini, saya masih muda ketuanya itu. 1, sekretarisnya 1, bendaranya 2. Harapannya bisa saling bantu gitu. Karena kan bendahara ini ngeluarin duit, terus nanti mungkin dampingi waktu ke mana itu? Penyampaian dana Ke bank. tahun gitu. Jadilah dibuat 2. Harapannya juga yang satu pegang kas utama, yang satunya kalau misalkan ada apa ya? Semacam donasi-donasi gitu, Pak. Semacam donasi-donasi nanti dipegangnya bendahara 2. Dulunya begitu. Karena kita punya rekening bersama ya. Nah, rekening bersama ini nggak ada di sini ya. Rekening bersama ini dulunya dia free. Jadi rekening bersama ini tuh kita nggak bisa ambil seperti di rekening bersamanya BSI. Jadi saya itu juga daftarin DKM itu megang nomor rekeningnya DKM dan itu bisa transfer gitu. Jadi kita bisa transfer kalau yang BSI ya, rekening bersamanya. Mau transfer dari online bisa. Jadi tidak harus otorisasi 2 orang gitu. Otorisasi 2 orang itu kalau mau pengambilan via tabungan. Nah, di BJB Syariah dia berbeda. BJB Syariahnya komite itu mengikuti induk lembaga. Jadi nginduknya itu ke lembaga Al-Kausar. Dulunya kalau mau lihat rekening koran itu sangat mudah gitu. Jadi by online udah bisa. Cuman per bulan tahun 2023 kalau nggak salah. Itu per bulan Mei apa gitu ya. Itu dikena cas berapa ya Bu Lia ya? Lumayan ya Bu Lia ya? 50.000. Berapa? 50.000 per bulan, Pak. 50.000. 50.000. Jadi ya, wah, kita kepotong 50.000, saya sudah terlanjur 6 bulan ya. Saya Iya. nggak buka juga. Akhirnya ya kita stop itu. Kita stop berlangganan untuk melihat real time. Jadi BJB Syariah itu awalnya gratis malah jadi 50.000 per bulan. Nah, sekarang ya sudah biayanya paling hanya 10.000 ya buat rekening biasa gitu. Jadi itu terkait rekening. Nah, terus rekening inilah yang agak repot kalau mau ngambil.
Jadi yang sekarang terdaftar itu adalah otorisasinya itu yang pertama tanda tangannya Bu Lia, terus yang kedua itu adalah stempel yang dipegang ketua. Jadi kalau mau ngambil harusnya saya dan Bu Lia, tapi ya karena saya kerja gitu, akhirnya stempelnya saya kasihkan Bu Lia. Nanti Bu Lia yang ke BJBS Syariah. Jadi tanda tangan plus stempel, karena harus pakai stempel. Syaratnya Iya. begitu itu ke rekening bersama. Nanti kita pindah nanti ya tergantung kebijakannya Bu Asih juga, istrinya Pak Nanang. Jadi kebijakannya mau dilanjutkan seperti itu atau bagaimana gitu. Karena sebenarnya bisa dipilih itu. Jadi bisa tanda tangan berdua, bisa tanda tangan saja gitu, bisa satu orang, itu bisa. Nanti kebijakannya seperti apa biar pihak sekolah yang komunikasi sama pihak sekolah pas hari Jumat, Pak. Itu yang pertama ya. Jadi ditanyakan ke sekolah nanti hari Jumat bagaimana terkait rekening bersama. Karena ya memang harusnya bisa didatangkan sih BJB Syariah. Gitu. Terus yang berikutnya, nah kita kembali ke struktur komite ya. Jadi ini ada namanya koordinator kelas, 2 orang tua per kelas. Kita requestnya itu ada yang mewakili Ikhwan, ada yang mewakili Akhwat. Harapannya nanti itu di kelas 6 tuh, jadi terbiasa. Pada saat di kelas 6 itu biasanya saat penentuan seragam kelulusan itu agak banyak pendapat gitu ya. Nah, kalau ada suatu waktu itu di tahun 2021 ya. Jadi korlasnya itu semuanya yang cewek gitu. Wah, kita kelimpungan kan pada saat hanya korlas saja yang bahas. Akhirnya kita kelimpungan, ini dari pihak laki-laki kira-kira seperti apa. Nah, itu yang agak menghambat. Nah, begitu waktu itu kan Covid ya. Begitu Covid ya akhirnya ya udah berarti cowok ada, cewek ada gitu. Nah, sampai sekarang diusahakan untuk mengarah ke sana, satu korlas cowok yang anaknya cowok, satu korlas cewek. Jadi harapannya bisa mewakili lah ya, sama-sama mewakili. Terus nah tugasnya korlas ini ya seperti yang dulu pernah disampaikan, dia pintu gerbang pertama untuk menerima saran dari orang tua. Walaupun dalam kenyataannya ya banyak juga yang langsung ke ketua, jadi ya memang harus siap-siap gitu. Ya kalau dijawab tidak usah terlalu buru-buru. Kadang kan orang tua gitu minta buru-buru gitu. Nanti ya bilang aja kalau misalkan WA-nya terlanjur kebuka, bilang aja nanti mau kita jawab di malam habis pulang gitu. Itu sih Atau dulu checklist birunya di siasatinya. ini, Pak. Gimana? Checklist birunya dimatikan gitu. List biru? Oh enggak, saya enggak pernah matiin checklist biru. Pak, izin Pak, Ya. yang menjadi pertanyaan berikutnya Pak, terkait pembagian tugas selama ini Pak. Misalkan ketua komite itu apa aja job desk-nya, kemudian sekretaris apa aja, dan bendahara apa aja Pak. Nah, ya. Jadi sekretaris pasti ya sekalian wakil sebenarnya ya. Sekretaris itu sekalian wakil ketua sebenarnya. Ya harapannya dulu setiap ada rapat komite itu, kan rapat komite itu harusnya tiap bulan, Mbak. Jadi idealnya itu kalau di komite sekolah, rapat komite itu tiap bulan dan mengundang orang tua gitu. Cuman dalam kenyataannya kalau tiap bulan itu setidaknya kita kan ngeluarin konsumsi ya. Akhirnya pengeluaran jadi membengkak gitu hanya dengan 10.000 ya. Jadi pengeluarannya terlalu banyak, makanya rapat komite itu biasanya sekalian sama kajian parenting kalau dulu itu. Yang 1 semester sekali apa ya. Dulu pernah 3 bulan sekali. Ya awal-awal Iya. kepengurusan sih rajin ya. Tapi lama-lama orang tua itu bosen gitu. Orang tua itu bosen akhirnya ya wah dibuat setahun sekali aja yang hadir ya juga terbatas. Gitu. Dulu ya semacam online juga ya mereka awalnya rajin gitu 70 orang, tapi lama-lama ya tinggal 30 orang. Akhirnya kurang efektif ya. Saya melihatnya kemarin itu yang bagus itu silaturahmi orang tua itu
sekaligus rapat komite sebenarnya ya. Dulu istilahnya itu rapat komite. Jadi kalau ke sekolahan itu rapat komite. Harapannya itu mau digabungin sama orang tua ini ketemu sama wali kelas gitu. Jadi setidaknya 3 bulan sekali gitu, Pak. Nah, yang mengatur ini sekretaris. Jadi inginnya sekretaris. Jadi nanti misalkan mau jadi MC ya MC-nya sekretaris gitu. Dia nyatet notulensi. Termasuk juga harapannya jadi sekretaris itu untuk bikin-bikin surat ya, surat-surat komite gitu. Tapi selama ini sih masih saya ya. Jadi sekretaris itu memang bantu pada saat saya nggak bisa hadir ke sekolah misalnya. Jadi surat-surat itu rata-rata sampai sekarang masih saya yang pegang. Karena ya surat-suratnya juga sedikit ya, paling hanya sekedar ini sekedar bikin laporan keuangan gitulah. Laporan keuangan itu dulu inginnya sekretaris yang bikin. Jadi ada yang pegang di komputer, ada yang pegang di buku, logbook gitu. Istilahnya kalau di pabrik itu logbook ya. Jadi di buku besar itu yang dipegang Bulia. Ya sebenarnya bukunya yang kecil ya, Bulia. Jadi Iya. buku itu sebenarnya itu kan buku besar kalau di akuntansi ya. Iya. Namanya buku besar gitu ya, keluar masuk. Nah, itu kerjanya yang bendahara satu. Harapannya bendahara satu yang akan megang seperti itu. Tapi nanti tergantung. Kalau kemarin yang sempat jadi bendahara kan Bu Muti ya, Pak Wildan ya. Tahun Iya, lalu Pak. itu Bu Muti yang diajarin sama Bu Lia. Iya. Gitu. Hmm, Nanti ya baik, tergantung Pak baik. Wildan mau ke Bu Nisa atau gimana. Jadi yang dicatat itu lengkap banget tuh kalau di buku besar. Jadi nama anaknya yang sakit, orang tuanya siapa gitu, itu jelas. Tapi kalau di laporan ke Iya. orang tua itu biasanya saya ganti hanya dana ta'awun untuk 3B dalam kurung anak gitu. Atau ortu. Kan gak enak kalau disebutin itu kan kesannya gimana gitu di laporan. Akhirnya saya berusaha untuk tidak menyebutkan. Apalagi guru nggak saya sebutin kelasnya kelas berapa ya, jadi ketahuan kan. Jadi dana ta'awun untuk guru. Tapi sebenarnya detailnya itu ada di buku besar. Semuanya kita open lah. Jadi awal-awal itu ini ya Bulia ya, dulu sampai ada yang nanya sampai detail begitu ya Bulia ya. Saya minta, Iya. oh kalau seperti itu nggak apa-apa, kita fair. Kita punya buku besar, saya sampaikan tuh ke orang tua. Kami punya buku besar. Nanti bisa dilihat. Kebetulan waktu itu Bulia kan sering antar anaknya nongkrong gitu di kantin gitu. Akhirnya ya udah standby aja. Jadi kalau ada yang mau lihat ditunjukin sama Bulia tuh. Bener-bener catatannya tuh ya kita nggak mengada-ada gitu. Iya. Jadi catatan aslinya itu memang pengeluaran-pengeluaran itu ada di buku besar itu. Cuman begitu kami sampaikan di surat resmi itu ada pengurangan redaksional lah. Jadi biar terkesan kita juga nggak apa ya, nggak fokus ke namanya orang gitu ya, namanya guru yang sakit atau nama pengajar tahsin. Paling kita nyebutnya pengajar tahsin, tapi padahal di bukunya Bulia itu ada namanya. Ada Ustadz Sugi, dulu ada 2 pengajar gitu. Iya. Sama Bu Jadi Mun. sama siapa? Bu Munawaro. Bu Munawaroh. Munawaro. Iya. Jadi gitu Pak Wildan. Yang laporan Baik, Pak. di mana? Di share yang tiap bulan itu dulunya begitu. Dulu tiap bulan ya. Dulu tiap bulan akhirnya saya wah Iya. ini kalau mau perpindahan jangan tiap bulan. Saya khawatirnya tidak seperti Bulia gitu ya yang punya banyak kesempatan untuk ngedit-ngedit, ngupdate atau bikin laporannya gitu, bikin laporan kasnya. Kalau dari sekolah pengennya tiap bulan. Cuman terakhir-terakhir itu malah saya 4 bulan belum bikin, baru kemarin tuh karena lupa ya. Jadi agak berat kalau tiap bulan mungkin agak berat. Kalau menurut saya sih tiap 2 bulan sekali oke lah ya. Nah, ini kan ada tiap 2 bulan kalau nggak salah. Ada laporan. Nah, pelaporan nomor 5 nih. Pelaporan keuangan tiap 2 bulan. Nah, kita balik dulu ya. Terus apa lagi nih tadi?
Sosialisasi kegiatan komite, laporan keuangan ya, terus jadi laporan keuangan itu di-share-nya ke grup, nanti yang dari grup di-share ke masing-masing orang tua. Nah, itu sudah ngerti lah ya semuanya ya. Sama info sekolah. Nah, info sekolah ini kadang saya itu nggak dikasih gitu. Jadi di surat itu nanti ini ditekankan lagi di rapat hari Jumat aja. Kadang kepala sekolah itu bukan kadang ya, seringnya itu lupa. Jadi ada tembusannya di sekolah itu kan di surat resmi sekolah itu selalu ada tembusan ke komite gitu. Itu sebagian besar saya nggak nerima. Jadi sebagian besar itu kadang saya nggak tahu, saya jadi tanya gitu mengurus ini ada masalah apa gitu. Kadang saya tanya istri ya, ini ada surat apa sih kok malah nggak dikasih sama Putri atau Pak Sunan dulu. Jadi banyak ketinggalannya itu dari sekolah. Tapi saya memaklumi mungkin karena kesibukan lah ya. Itu terus ada informasi ta'awun orang tua, siswa, guru, kelas di masing-masing. Di kelas masing-masing yang dirawat di rumah sakit. Nah ini sudah pada ngerti lah ya. Terus tugas apa lagi ya? Bendahara, udah. Sudah, jadi sekretaris bendahara begitu aja. Baik, Cuman Pak. bukan Siap. begitu aja ya, tapi ya banyak saya yakin ya. Karena pusingnya kalau ketemu sama Korlas terus minta uang kan, minta duit gitu. Ketemunya di mana? Nah, itu tuh yang agak kadang kan ya namanya Korlas nggak sabaran gitu ya. Kadang juga ada orang tua itu sekarang itu aturannya masih 6 bulan ya Bu Lia ya. Iya, per 6 bulan per semester. Jadi kalau 1 semester sakit di rumah sakit 2 kali nggak dapat gitu kan? Salah satu yang dapatnya. Iya, Maaf, dan ini jawab kalaupun sebentar. satu Kayaknya cuman orang yang sama gitu nggak bisa ya Bu Lia ya? Iya, jadi salah satu jadinya. Jadi misalkan dalam satu keluarga itu di semester pertama bulan Agustus misalkan anak yang pertama yang sekolah di situ sakit gitu, itu masih dapat dana ta'awun. Tapi begitu di bulan Mei gitu, di bulan Oktober ada yang sakit lagi, misalkan ayahnya atau ibunya atau adiknya yang sekolah di situ itu nggak dapat. Kecuali nanti sakitnya pas di semester 2 baru kita keluarkan lagi dana ta'awunnya. Itu yang kesepakatan terakhir dengan para Korlas. Iya. Oke. Baik, Bu. Terima kasih infonya, Bu. Nanti apa namanya hal yang sudah berjalan tersebut tentu nanti coba kami review lagi ya, Bu. Ya. Siap, maaf siap. Mila sebentar Pak. Ini untuk reminder Zoom-nya kayaknya tinggal beberapa menit lagi. Nanti kalau misalnya close, open lagi, bikin invite lagi atau gimana ya Pak? Saya nggak upgrade ke premium nih soalnya, Oh, jadi nggak bayar cuma berapa 40 baik. menit apa kalau salah. Maksimal 40 menit, ini 7 menit lagi deh, Bu. Iya, Tahu, Bu? iya 7 menit Nanti lagi. ini aja, Bu, ID Zoom baru aja. Iya, ya udah berarti bikin Zoom baru lagi nanti ya. Iya. Baik. Atau Apa Google Meet, kalau gini? Google Meet nggak ada limitnya deh, Bu. Iya, harusnya tadi gitu, baru nggak lupa. Siap. Baik. Mm. Pak, berarti kalau yang tadi saya dengar, sebenarnya Bu Mutia selama ini itu sudah ada ini ya Pak, ada sejenis, bukan serah terima lah, seperti proses transisi lah. Jadi Iya. sudah ada proses, Betul. apa namanya, Mama Abang atau Bu Lia ini menjelaskan ke Bu Mutia gitu ya. Iya. Gitu ya Bu Mutia ya? Iya, betul. Iya Pak. Baik, kalau Iya, Pak. gitu berarti ya sebenarnya untuk proses pembendaharaan sudah cukup paham gitu ya. Iya, sudah cukup paham. Cuman yang belum Ada kayaknya yang mau Putri ditanya? kalau ngambil di bank. Nah, itu yang belum. Iya. Sama itu kalaupun ngambil di TU kemarin itu kan Bu Santinya yang pihak TU pasti hubungin saya. Tuh uang bisa diambil hari ini gitu kan ya, hari apa gitu dari pihak sekolah yang ngasih tahu. Nah, mungkin nanti saya share di grup pengurus kontaknya Bu Santi biar nanti Bu Nisa atau Bu Mutia bisa hubungi Bu Santi untuk menanyakan kapan uang komite bisa diambil. Terutama yang bulan April ini gitu. Kan belum diambil itu yang bulan April. Iya, belum terkumpul kali, Bu.
Memang Bukan ambil Pak, tiap kan yang bulan. diambil bulan April itu tapi pembayaran yang bulan Maret Pak. Oh, gitu. Ya, 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 ya. Iya, betul. Biasanya begitu ya. Jadi bukan bukan pembayaran April dikasih di April, bukan pembayaran Maret dikasihin ke komitenya di bulan April. Nanti Nah, mungkin untuk yang pertama saya dampingi Bu Nisa sama Bu Mutia. Kalau pas memang waktunya saya ada di sekolah gitu. ya. Bukannya tiap hari di sekolah. Enggak Enggak ya? Pak, Senin Selasa aja Pak. Senin Selasa Rabu. Wah, ya kan hampir tiap hari jadinya. Kok Pak Hendra kayak hafal jadwalnya berarti ini. Karena saya kan kadang ke sekolah juga, Bu. Ada aja mama. Hendra ya Pak? Masih jadi Pak Kurir anaknya. Oke, baik Pak. Terus lanjut ini ke program kerja. Iya Pak. Pak, bendahara 1, bendahara 2 itu pembagiannya seperti apa Pak sebelumnya Pak? Berarti mama abang sama siapa sebelumnya? Bu Muti. Oh, Bu Muti juga ya. Oh, oke, baik. Clear, clear, jelas Pak. Iya. Silakan dilanjutkan Pak. Ya, nanti kalau misalkan butuh apa gitu nambah aja tim. Jadi bisa ganti-gantian, misalkan ada sekretaris 1, sekretaris 2 gitu. Dulu itu waktu zamannya Pak Hendri, mereka itu pakai bidang, Pak. Jadi ada yang ngurusi bidang apa ya Bu Lia ya? Bidang Waktu Pak Henry nggak ada Pak, punten. Waktu Oh, Pak nggak ada Henry ya? nggak ada, cuma ada nggak ada sebelumnya, Oh, sebelum Pak sebelumnya lagi Henry, ya. Ya betul. Pak Kasiro, Pak Kasiro baru ada. Iya, ada bidang sarana prasarana gitu. Saya kurang tahu Ya, tuh baginya bidang gimana tuh. pendidikan. Ada bidang edukasi, ada bidang Ya, apa lagi tuh? KBM kayaknya, bidang KBM, kegiatan belajar mengajar gitu. Ada bidang humas. Jadi bidang humas itu kalau komunikasi sama orang tua. Gitu ya, bisa aja begitu, bisa aja. Semakin banyak orang Baik Pak. sebenarnya semakin enak ya. Tapi kadang semakin banyak kepala itu gak jadi putusan-putusan gitu loh, Pak. Itu yang kadang agak lama gitu. Wah, harus rapat dulu. Wah, repot. Jadi kita kadang meetingnya ya hanya di grup gitu. Di grup Korlas yang ada Korlasnya. Ya udah. Kan sudah pernah Baik tahu Pak. ya di Korlas kan saya juga nggak kadang ya saya ambil putusan sendiri gitu. Iya. Iya, Kak. Punten, link nanti untuk selanjutnya yang Google Meet-nya sudah saya share ke grup itu ya Pak, pengurus. Nanti bisa langsung join aja. Biar bisa langsung sambung gitu. Misalnya yang ini mati, tinggal 2 menit lagi soalnya. Oh, ya. siap. Google Meet. Google Meet itu berarti masuk Biar Google ya, masukin kode ya. saya nggak terbiasa langsung keduanya. langsung ini ya. Saya juga lupa Google dulu Meet itu pakai langsung kata ini deh Pak, otomatis deh. langsung Oh, iya. langsung link ya. Iya, ya. Iya, lebih lebih simpel dia Pak. Pakai dulu karena sekolah online itu loh Pak. Oh ya, 2 gara-gara anak sekolah lebih online. gantian Saya jadi saya seringnya pakai Teams masalahnya. Ya, begitu. Pembagian. Jadi nanti mau sekretaris 1, sekretaris 2 ya nggak masalah. Tinggal nanti bilang aja ke Putri biar ada backup-nya gitu. Cuman ya yang paling banyak sebenarnya pekerjaannya di bendahara nanti. Jadi urusan duit masuk, duit keluar itu agak ribet memang ya. Kesannya kan kalau di laporan itu sedikit gitu. Padahal kenyataannya itu wah, koordinasi ngurusi dana tahun aja kadang ribet gitu. Mau ketemuan sekali aja udah janjian di sini, janjian di situ, nggak jadi. Itu kan nyita waktu sebenarnya ya, nyita waktu Ya, betul. ini gitu. Saya ngerti itu akan nyita waktu banget gitu. Makanya kan kalau ada 2 bendahara enak. Misalkan bulan ini kamu yang jadi bendahara, nah bisa begitu gitu. Bulan depan saya, bulan depannya lagi kamu. Nah, bisa gantian gitu Pak Wildan. Oke, baik, jelas Pak. Apa kita pindah dulu ya? Ini tinggal 1 menit, sepertinya kita langsung pindah aja Pak, karena bakal close otomatis ini.
Iya ya, oke. Saya stop share dulu. Baik, kita ketemu di Google Meet ya. Oke. Eh, Sudah ya Pak Hendra. sudah. Saya ternyata belum ngeklik minta bergabung ya tadi. Saya kira mana ini orang-orang. Oke. Iya. Nah, siap. Silakan, Pak. Share apa lagi ya sekarang ya? Yang ini ya. Nah, ini program komite. Jadi intinya komite sih sebenarnya di ini ya. Bagaimana kita menampung saran dan keluhan gitu. Jadi ini yang memang tugas utamanya gitu. Makanya sampai ada, karena ada pembelajaran, kalau nampung semua usulan begitu kan kurang ini ya, maksudnya apa ya, saya ngerasanya itu banyak banget gitu. Orang tua kadang milih inginnya A gitu. Tapi ada orang tua yang lain yang inginnya B gitu. Padahal A sama B ini bertentangan. Nah, sering banget begitu tuh. Dan itu terlihat di hasil survei.
Jadi begitu kita survei itu ya memang ada orang tua yang nggak ingin anaknya tugasnya banyak gitu ya. Tapi ada orang tua juga yang ingin tugasnya banyak, jadi biar nggak main HP. Gitu. Nah itu kan dilema kan ya. Jadi ada yang inginnya, wah sarana prasarana kursinya yang harus diperbaiki dulu. Belum lagi nanti toiletnya. Nah, sekolah kan nggak mungkin ya untuk semuanya langsung gitu karena keterbatasan dana biasanya. Nah hal-hal seperti itu yang kadang perlu dikasih penyadaran gitu ke orang tua bahwa kepalanya orang tua ini banyak gitu. Jadi isi kepalanya itu juga akhirnya beragam. Karena beragam itu sekolah harus menentukan titik prioritas gitu yang menurut mereka dan jalan tengahnya yang menurut mereka mampu secara dana, tapi itu sesuai keinginan orang tua. Nah itu yang agak repot tuh di sisi sekolah gitu. Makanya ada survei kepuasan dan ini kenapa hanya 6 bulan sekali. Harapannya orang tua itu ya udah kalau sudah memang ada saran nanti sarannya di situ saja gitu. Nggak usah setiap bulan ada saran lagi, setiap bulan saran lagi. Wah, capek. Karena isinya ya sama aja, paling komplainnya begitu-gitu aja gitu. Kecuali kalau ada bully ya. Ada bully itu memang cukup agak marak ya beberapa tahun terakhir. Saya kadang justru malah nggak tahu, taunya dari bulia. Wah, ada masalah Pak itu antara orang tua gitu atau antara siswa akhirnya merembet ke orang tua gitu. Ya bulia ya. Iya. Seperti itu kadang saya juga nggak tahu gitu. Jadi sekolah juga nggak ngasih tahu, tapi bagi saya ya udah. Tidak harus semua kejadian di sekolah itu kita harus tahu, Pak. Jadi intinya itu kita memang harus seperti itu gitu. Dan ya memang harus sabar. Wah ini kok komite nggak dikasih tahu ya, komite nggak dikasih tahu ya. Kalau saya merasakan ya tidak semuanya harus kita tahu. Ya. Iya. Karena kalau kita tahu semuanya tambah pusing gitu sebenarnya. Bulia ya. Bulia nih yang Iya. pusing karena tahu segalanya Bulia ini. Karena sering di sekolah, Pak. Karena sering di sekolah gitu. Akhirnya ya sebenarnya permasalahan sekolah itu jauh lebih banyak gitu. Daripada yang kita tahu di online. Kadang kan Korlas kan taunya online gitu. Apalagi kelas-kelas yang mungkin ya tidak sering di sekolah gitu. Karena permasalahan sekolah itu cukup banyak, Pak. Ya sama lah seperti urusan di HRD ya Pak Wildan ya. Mungkin tahu lah ya. Kan banyak banget gitu ya. Jadi kalau saya nggak tahu itu kadang saya bersyukur ya untung saya nggak tahu aja. Nanti tinggal ditanya sama orang tua, oh ya maaf ini belum tahu gitu aja. Karena nggak semuanya kita harus tahu. Iya. Termasuk kemarin Bu Yani nanya terkait apa dana-dana gitu ya. Itu saya menghindari untuk tahu sebenarnya karena perusahaan ini itu perusahaan swasta, bukan perusahaan ya, yayasan swasta gitu. Kalau sudah yayasan swasta gitu memang menurut saya pribadi itu kita kurang etis kalau nanya terlalu dalam terkait dana-dana yang didapatkan oleh sekolah. Karena rata-rata yang mengusahakan itu ya bukan orang tua, yang mengusahakan itu sekolah sendiri gitu. Kalau saya berpikirnya begitu. Kecuali kalau kita di apa ya sekolah negeri gitu ya. Karena ya karena kita ya apa ya ya memang dibayar dari negara gitu. Itu kalau pandangan saya ya terserah nanti kalau misalkan ada apa dana-dana BOS gitu. Dana BOS saya juga dikasih tahu memang besar ya nilainya ya. Tapi kalau dari pembicaraan offline itu ya mereka banyak potong-potongan juga kadang. Jadi dapat BOS berapa ratus juta gitu. Saya pernah tanda tangan berapa kali ya? Paling ya 2 kali ya. Kayaknya 2 tahun sekali itu. Itu cair, Pak ini harus tanda tangan Pak, ada rapat komitenya ya tapi hanya formalitas saja. Ya udah saya tanda tangan aja. Karena mereka juga pusing juga dapat dana itu potongannya itu wah luar biasa ya. Potongan-potongan dana begitu. Jadi kita tidak banyak masuk ke ranah itu gitu.
saya membawa gerbong komite itu untuk tidak masuk ke ranah itu, karena ranah itu ranahnya terlalu ini Pak, terlalu apa ya, gampang bersinggungan lah kalau dengan sekolah gitu. Karena sebelum-sebelumnya itu kalau masuk ke bersinggungan dengan sekolah itu larinya nanti ya sayang ya. Jadi komunikasi antara orang tua dengan sekolah nanti jadinya kurang baik gitu. Saya melihatnya beberapa langkah ke depan akan begitu gitu. Nanti akan nggak enaknya akhirnya suasana pembelajaran yang saya khawatirkan jadi berbeda gitu. Walaupun ya dituntut profesional ya. Sepengalaman saya kerja di pabrik, kalau sudah urusan duit gimana gitu, ya udah nggak akan profesional lagi. Begitu, makanya kita agak menjauhi bantuan. Oke, baik Pak. Segala macam. Pak, berarti PIP itu Pak, termasuk PIP itu kan kadang ya begitu ya, sekolah tidak menentukan. Nanti ada orang tua yang nanya, kenapa anak saya nggak dapat PIP? Kenapa itu yang dapat padahal dia kaya, punya mobil. Pak, berarti dalam hal ini pihak sekolah ini kepala sekolah atau pihak yayasan, Pak? Kalau bos itu kepala sekolah. Nanti yang minta Pak Wildan tanda tangan itu kepala sekolah biasa. Dulu Pak Sunan. Berarti yang berhubungan dengan dana itu kepala sekolah dengan ya? Butri, Pak. Bukan dengan yayasan. Jadi jenjangnya begitu. Jadi mitra kita itu adalah kepala sekolah. Mitranya komite itu kepala sekolah. Kalau mitranya korlas itu sama wali kelas gitu. Oke, baik. Gitu. Jadi mitranya itu apa-apa tanyanya pokoknya kepala sekolah. Jangan tanya ke walasnya langsung. Tanyanya kepala sekolah aja. Kalau misalkan kepala sekolahnya lagi sakit ya harus cari tahu wakil kepala sekolah sekarang siapa. Wakil kepala sekolah sekarang siapa ya Bu Lia ya? Kurikulum Pak Aldi, kesiswaan Bu Wulan. Nah, iya betul. Bu Wulan tahu ya, Pak? Belum. Pak Wildan kenal? Belum. Kemarin datang kemarin. Iya, ada kemarin. Iya, lupa ya, mestinya kenalan ya wali. Soalnya Pak Aldi nggak datang, Pak Aldi. Pak Nggak Aldi ada, iya. Kelas 5 ya sekarang ya? Bukan kelas 6, Ya, kelas 5 ya. kelas 5. Kalau Bu Yeni tahu pasti, kalau Bu Wulan dan Pak Aldi. Tahu Pak, kemarin seberang-seberangan mejanya kalau sama Bu Wulan. Iya. Jadi enak lah, dua orang itu enak. Kalau Pak Aldi memang masih terlalu muda ya. Oh, sebentar Pak. Bu Wulan itu yang tinggal di Venezia juga ya? Oh iya betul. Oh kenal, saya kenal. Iya. Istrinya Pak Aska ya. Ya, Pak Aska. Ya, istrinya Pak Aska. Oh iya, itu beliau wakil kepala sekolah ya? Iya, bidang kesiswaan Pak. Kesiswaan ya. Jadi kok anak-anak nakal gitu Pak, bully-bulian ya sama kesiswaan. Baik. Dekat lah Pak itu Pak, tetangga Pak. Iya, ya enak lah ya. Iya, saya baru. Koordinasinya siap. Kalau Pak Aldi dia rumahnya di Kenari ya, Bu? Iya. Itu duta Pak, Pondok Damai. Oh, Pondok Damai. Ya. Iya. Ya masih dayeh juga sih Pak Wildan. Satu desa Siap. lah. Satu desa ya Pak? Iya, dia muda dan istrinya juga ngajar ya Bu ya? Iya, guru Quran, Bu Syifa. Oh, Bu Syifa istrinya. Jadi pasangan muda dan jika dia dulu wali kelasnya anak saya dulu tahun lalu ya. Ya begitu, memang masih muda banget gitu. Jadi masih meledak-ledak. Kalau yang di sebelah Pak Hendra kemarin tuh bagian apa Pak? Pak siapa namanya, lupa saya. Oh, Pak Aep. Baik. Pak Aep tuh di TU atau dia? Itu Pak, dia itu pernah jadi kepala sekolah sebelum Pak Sunan. Terus apalagi? Sekarang jadi kepala sekolahnya PKBM. Iya. Ya, terus kemarin di Florkan itu dia jadi manajer sarana prasarana. Manajer apa lagi Bu? SDM apalagi? Terus SDM sama marketing. Oh, sama marketing itu. Loh, berarti Pak Miftah enggak lagi ya Bu ya, Bu Lia ya? Enggak. Pak Miftah udah enggak, ngajar BK di SMP. Oh, fokus di SMP ya? Iya. Oke, baik.
Baik, apa memang namanya ini unik-unik sih lah, Pak? Pak. Unik-unik orang-orang Alka itu unik-unik, Pak. Karena apa ya, saya melihatnya ya juga cukup kasihan ya. Ya mereka juga kan guru itu, saya kurang tahu. Bu Lia tahu nggak dibayar berapa itu? Dibayar UMR ada ya, Bu Lia? Kalau yang lama sih UMR, Pak. Kalau yang baru nggak ya? Yang Nggak nyampe. lama. Di level Tapi ini ya Pak, di level wakil kepala sekolah atau gimana Pak? oh kalau itu beda lagi kalau Bias- kalau untuk Biasanya ada jadi insentifnya. ya jadi dibedakannya itu di tunjangan jabatan. Kalau memang wakil kepala sekolah gitu, baik kesiswaan maupun kurikulum itu ada perbedaan di tunjangan jabatan. Kalau Baik. gaji mungkin gimana mereka masuknya kan, Iya. sesuai masuknya sudah 2 tahun apa 3 tahun atau sudah lama seperti bulan. Gitu. Iya, tapi rata-rata kan masih UMR ya, Bu ya. Iya, setahu saya sih itu Pak. Iya, jadi Pak Wildan tahu lah ya di ART Mudah-mudahan ya. masih tetap. Masa selevel S1 pengalaman gitu. Ya, memang keberkahannya di situ, Pak. Keberkahannya jadi guru itu di situ. Saya melihatnya bukan karena gajinya ya, tapi rezeki mereka itu terjamin. Setuju. Terjamin. Karena istri saya guru. Saya tahu, wah luar biasa gitu lah. Jadi pengorbanannya banyak, makanya kadang saya juga nggak enak kalau nuntut terlalu tinggi. Nuntut terlalu tinggi itu nggak enak karena ya itu mereka juga tanggung jawabnya besar ya. Apalagi guru wali kelas tuh. Guru wali kelas itu bisa 24 jam kerjanya. Kadang kan Baik. orang tua nggak mau tahu kan, seperti itu nggak mau tahu. Itu Pak, apa lagi Pak? Baik, berikutnya sih apa namanya? Silahkan mungkin kalau ada tambahan dari Bu Nisa, Bu Yeni, silahkan. Bu Nanti Mutia. kalau misalkan ada survei, nggak apa-apa, nanti saya bantu lagi nggak masalah. Karena Baik, Pak. pakainya di aplikasi sih Pak. Baik, Pak. Berarti saya masih menunggu dari Bapak yang data-data yang lainnya ya. Oh ya, tadi itu saya share kan ya? Iya. Atau mungkin kalau misalkan ada di laptop Pak, saya bisa kasih flash disk gitu Pak. Kalau misalkan nanti ini Pak, buntu gitu ya. Tapi mudah-mudahan itu ada gitu ya. Supaya tinggal buka Google Drive-nya. Iya, seharusnya Google Drive bisa ya. Ya mudah-mudahan Pak, jadi biar lebih simpel lah. Ada di laptop, ini saya pakai laptopnya pabrik nih. Ada di laptop pribadi. Laptop pribadi ada di bawah. Cuman dia agak lemot kalau dipakai buat nge-zoom gitu. Baik Pak. Gitu. Nanti Pak Hendra saya coba. Mungkin bisa dijelaskan soal TKG Pak Hendra? Oh TKG ya, TKG. Yang nomor 9 ya. Jadi TKG ini memang dulunya itu dia itu TKG itu diberikan saat mau Idul Fitri. Benar ya Bu Lia ya? Ya, karena berbarengan dengan akhir tahun ajaran. Iya. Jadi waktu itu kesannya jadi THR gitu. Wah, itu sempat heboh tuh waktu kepengurusan tahun pertama Bu Lia ya. Iya. Yang akhirnya saya ubah ke semester kedua. Jadi guru-guru itu kayaknya kesel gitu. Pak Hendra ini buat kebijakan aneh-aneh gitu. Gitu ya Bu Lia ya? Iya. Karena di SMP itu masih berlangsung tuh. Modelnya model THR ya Bu Lia ya sampai sekarang ya? Iya. Sekarang enggak Pak, udah ikut kita. Oh jadinya ada alasan ya di SD begitu. Iya. Iya. Jadi disamain di akhir tahun jadinya. Iya di akhir tahun. Karena kan kadang begitu. Tapi akhirnya ya apa ya? Setiap mau Lebaran itu ya kadang orang tua ya di masing-masing kelas itu yang ngasih apa. Gitu Pak Wildan. Jadi ceritanya dulu itu memang berbarengan dan yang terlintas itu dapatnya THR gitu. Ya untungnya waktu itu Pak Sunan tuh yang menjembatani gitu. Memang banyak omongan, saya kan agak dekat sama Pak Sunan. Jadi Pak Sunan bilang, wah ini guru-guru kayak musuhi Pak Hendra nih. Saya ketawa aja ya. Ya gimana masa THR yang bayar ya orang tua, yang bener aja Pak. THR yang bayar itu pemberi kerja, aturan undang-undang begitu. Bener Pak Wildan ya?
Jadi Betul pemberi Pak, harusnya seperti itu. pemberi kerja gitu. Namanya THR, tapi kok TKG ya udah di akhir saja. Nah, TKG ini memang nabung ya. Dulu Pak Hendri itu nabung itu kalau nggak salah bisa sampai 1,4 ya Bu Lia ya. Waktu zamannya Pak Henry malah nggak dialokasikan sebagai tabungan, Pak. Oh gitu ya. Ya, jadi zamannya Pak Henry itu setiap akhir tahun mereka itu langsung ngasih misalkan kebutuhannya itu 15 juta, Pak Henry langsung ngasih ke kepala sekolahnya sebesar itu. Tidak seperti kita sekarang yang udah kita amplopin satu-satu dikasih nama. Kalau kita kan begitu, Pak. Iya, ya. Sesuai dengan porsinya. Kalau kita kalau itu malah nggak tahu masing-masingnya berapa nggak tahu kita. Kalau sekarang itu kita samain kecuali kepala sekolah ya Bu Lia ya. Iya. Kepala sekolah aja yang beda. Iya, paling hanya 300.000 Pak itu. 300.000 atau berapa sih Bu? 300.000 ya. Terakhir 300.000 Pak. Ya, ya kalau misalnya mau dinaikin kan kita naikin tuh TKG-nya. Awalnya 1 juta jadi 1,2. 1 juta. Kalau mau dinaikin, naikin aja nggak masalah. Sekarang guru-guru yang aktif ada berapa Pak? Sekarang ya memang guru aktifnya lebih banyak ya karena kelasnya udah agak normal lagi gitu. Sekitar 32-an. 32 dikali 300.000 gitu ya? Nggak sampai 30 ya Bu ya? Sampai ya, itu termasuk ini Pak, termasuk maintenance gitu loh Pak. Maintenance sama TU, 36 Pak. Sipitas ya, sipitas. Iya. Jadi nanti sekitar itu dibagi oleh sekolah Pak. Jadi nanti Pak Wildan janjian sama Bu Tri. TU itu kan sebenarnya buat semuanya ya, buat TU-nya yayasan gitu. Tidak harus di SD. Ada yang memang khusus SD gitu. Tapi ada yang dia ngikut yayasan, misalkan maintenance. Nanti dibagi berapa orang yang akan dibayar oleh SD, berapa orang yang dapat dari SMP gitu. Iya. Sudah mulai rapi lah Pak. Baik, nanti kebijaksanaannya dari sekolah saja. Misalkan yang diikutkan ke SD itu bebannya harus segini orangnya. Biasanya yang SD lebih banyak Pak. Karena kan kita dapatnya lebih banyak. Sekarang lumayan dapatnya Bu Lia ya, 10.000 ya. Iya, kalau dulu kita 5.000 ya Pak. 5.000, wah itu setengah mati ngaturnya. Sekarang 10.000, kelasnya banyak, pasti dapatnya banyak Pak. Jadi kalau mau ada support kegiatan, support aja. Cuman orang tua itu dulu itu terkait, ya itu ya Pak ya TKG ya. Ada pertanyaan dulu TKG. TKG itu berarti setiap akhir semester gitu ya Pak? Iya betul. Jadi nanti seremonialnya itu TKG itu saya memberikan ke kepala sekolah saat graduation day Pak. Kelulusan. Benar Bu Lia ya? Iya. Jadi saat kelulusan saya buat momen itu waktu saya sambutan, nanti Pak Wildan sambutan, manggil kepala sekolah gitu. Manggil kepala sekolah ke depan, kita kasih ucapan terima kasih bahwa ya sudah inilah nanti ada bingkisan dari komite, buatnya dulu di box ya Bu ya. Di box warna hitam gitu. Bu Lia lah itu yang rancang. Jadi dibikin cantik aja Pak, pakai box begitu. Iya, di dalamnya nanti ada amplop-amplop Pak, yang isinya ada surat. Nanti saya kasih file suratnya. Jadi kalau misalnya mau digantikan. Jadi itu permohonan terima kasih, ucapan terima kasih dari orang tua. Saya bilang bahwa ini dari orang tua, bukan dari komite. Dari orang tua semuanya gitu. Ke semua guru. Begitu. Jadi mereka ngerasa bahwa oh ini iurannya orang tua memang. Di amplop masih dikasih surat kuliah, bener ya? Iya. Nominalnya 300 itu sama Mi? Iya, kalau dulu nominalnya 300 karena memang kita buat walas sama pendamping sama. Itu tidak berdasarkan walas atau pendamping. Jadi semua guru sama TU, maintenance semua sama. Satpam juga. Kecuali kepala sekolah. Yang beda kepala sekolah aja. Berapa Mah?
Biasanya sih kepala sekolah selisih 100 lah 400. sama yang lain. Kalau tahun kemarin kan yang lainnya 300, kepala sekolah 400. Cuma ya kembali lagi kebijakan yang sekarang monggo gimana? Ya Pak Hendra ya? Ya, Tadi ya kalau mau jumlahnya disamain 36, juga, karena berarti itu sudah 36 dikurangi berlangsung berapa ya? 32. 4 tahun terakhir Bu Lia ya. Ya, semenjak kita. Gitu. Saya kemarin mau kepikiran tahun ini tuh mau dinaikin gitu. Makanya simpanannya juga kita naikkan jadi 1.200.000 Ya. Pak. 1.200.000. Jadi nanti ya mungkin bisa dinaikkan karena nanti sisanya itu mungkin yang untuk korlas ya. Nah untuk korlas itu juga berbeda dengan kepengurusan sebelumnya. Jadi korlas dulunya nggak dapat apa-apa Pak. Nggak dapat apa-apa. Ya dapat terima kasih doang dan pusing gitu ya. Tapi Sekarang juga sama, Pak. sekarang kan masih dapat buku Pak di akhir. Iya. Buku. Besok Masih dapat Wildan apa ya? Pak, emang lumayan Pak. Mereka yang Saya nggak terima. kelas bertahun-tahun itu jadi, wah dulu saya jadi korlas nggak ada. Sebentar, apa saya dapat lupa ya? buku. Buku apa ya? Biasanya Coba dapat nanti saya buku. tanya ke Mama Kisha deh. Oh iya Mama Kisha pernah kirim, Pak ini ada ini katanya. Iya. Oh itu ya berarti ya. Yang Iya. pakai Itu ngambilnya pakai alat dari tulis TKG nih. juga itu Pak. Saya ngambil Oh, dari baik. beberapa dana. Saya sisihkan. Berarti Pak Paling ya Wildan udah dapat 2, Pak. dapat 2, Harusnya Pak dapat 3 Wildan dapat 2. Kan kelas 1, Harusnya kelas ya. 2. Kelas 2 ini belum ya? Kelas 2 ini belum. Iya kelas 2 belum. Heeh. Berlangsung sekitar 3 tahunan ya Bu Lia ya. 3 kali kita ngasih. Pak kalau 3 kali. pergantian tahun ajaran baru berarti setahun sekali Pak, bukan per semester sekali ya? Iya setahun sekali. Oh iya baik. Jadi nanti seremonialnya itu waktu saya sambutan itu perwakilan. Jadi perwakilan korlas kelas 6 diminta maju ke atas Pak. Itu penghargaan luar biasa gitu bagi yang korlas 6 kan ya. Jadi korlas itu ngerasa bahwa ya mereka juga dihargai gitu. Iya, Semua betul. korlas saya panggil nanti Bu Lia atau salah satu pengurus Bu Lia biasanya yang maju ke atas juga ngasihkan bingkisan ke kelas masing-masing itu. Baru nanti yang kelas 1 kelas 5 offline. Jadi ya tahunya yang di sini mungkin offline-nya itu ya. Padahal itu diseremonialkan tuh di pelepasan itu. Baik. Iya. Pak terakhir terkait buku besar itu tadi Pak. Berarti buku besar ini saat ini sudah diserah terimakan ke Bu Mutia ya Pak? Atau dalam on proses? Nggak tahu. Kayaknya kemarin masih di Putri ya? Iya masih di Putri. Kayaknya masih di Putri Bu. Sama Abang. Ya paling nanti hari Jumat dikasihkan. Iya. Baik. Jadi nanti kan bicara tentang ADART ke depannya, anggaran atau budgeting, nanti kan dasarnya kita akan melihat dari sana ya Bu ya? Iya. Walaupun memang secara garis besar sudah diinfokan oleh Pak Hendra untuk pengeluaran dan lain-lain, tetapi lagi-lagi untuk detailnya kan kita bisa melihat ke sana gitu ya, untuk supaya nanti rencana anggarannya itu bisa lebih valid dan efektif aja penggunaannya karena kita bercermin ke yang sudah berjalan gitu Pak. Seperti itu. Dan memang concernnya ya saya juga sangat memahami ya dan baru memahami juga ya. Jadi ada bahasa atau kesan yang memang perlu dibangun, salah satunya kenapa di dalam laporan yang disampaikan setiap 2 bulan itu tidak detail, karena memang concernnya ke arah sana, karena bicara tentang sakit, musibah mungkin sensitif gitu ya Pak ya. Jadi dengan pertimbangan seperti itu saya cukup memahami juga sih Pak, seperti itu. Gitu sih dari saya sih sejauh ini cukup Pak, sudah jelas untuk pertemuan kita di malam ini. Silakan mungkin dari ibu-ibu yang lain kalau ada pertanyaan, monggo. Atau masukan. Iya. Saya ingin bertanya ya, untuk dana yang 10.000 itu rata-rata 1 bulan itu kita dapatnya berapa? Tergantung Bun, jadi memang tidak selalu pasti ya. Semua anak sudah bayar karena memang kadang sampai bulan Mei aja gitu nih ya, sampai bulan April ini aja pasti ada yang belum bayar bulan Juni. Jadi mereka nggak nalangin gitu ya Mas? Pokoknya mah rata-rata kita terima itu 2.500.000 sampai 3 juta.
3 juta itu berarti untuk dari kelas 1 sampai kelas itu, sampai kelas 6. Kelas 6. Iya, tuh. Oh, Rata-rata nah itu segitu. selalu diambil dalam bentuk cash apa mereka transfer ke rekening yang disebut rekening BBCS itu? Tergantung, kadang dari pihak Bu Asih itu suka minta dikirim ke rekening. Cuma kita juga sesuaikan dengan kondisi keuangan Ya. cashnya kita. Kalau Oh, emang begitu. kira-kiranya cashnya itu cuma ada 1 juta, ya kalau saya pikir mending kita minta cash aja. Karena kan kita daripada nggak kita tahu ngambil juga. ribet ya. Itu Karena pernah kejadian seperti ini dalam 1 bulan itu kalau nggak salah di bulan September ya, 1 bulan itu yang sakit sampai 12 orang. Iya. Dan saya mengeluarkan 2.400.000. Tuh, untuk 1 bulan itu. Akhirnya kan kalau misalkan uang komite ditransfer ke rekening kita, mau nggak mau kita minus tuh. Nggak ada pegangan. Tadi Mama bilang kan antara 2 juta sampai 3 juta. Kalau satu siswa itu 10.000 berarti itu siswa kita itu berarti 300 orangan. Semuanya ada 389 kalau nggak salah. Berarti artinya setiap bulan itu nggak selalu dapat uangnya full. Nah, tapi misalkan udah dibayarkan berarti bulan depannya dapatnya beda lagi karena mungkin ada yang udah bayar kayak gitu ya Mah ya? Iya, betul. Itu ada Jadi screen, Bu. Ada coba di layar. Ya. Terus terkait ini Mah, satu lagi ya Mah, buku besar. Karena selama ini kan saya kalau ngelihat Nengmut itu kan cuman bikinnya buku transaksi. Terus saya kayak suka ngelihat Mama itu kan cuman hanya laporan transaksi, uang masuk, uang keluar, kayak jurnal aja kan. Dan selama ini kan saya nggak pernah ngelihat adanya buku besar karena memang itu bukan kapasitas saya kan. Nah berarti ternyata sebenarnya di kepengurusan Mama itu ada buku besar sebenarnya. Enggak ada buku lagi sebenarnya, cuma itu aja. Karena gini Mah, punten ya Mah, sepemahaman saya buku besar itu kan kayak kamarnya masing-masing ya. Kayak misalkan yang saya pernah sharing sama Mama ya. Misalkan untuk dana tahun, berarti kamarnya dana tahun. Misalkan untuk Pak Ustadz Sugi kamarnya, jadi mereka punya kamar masing-masing. Terus dari kamar itu kita bisa direkap yang disebut yang jurnal uang kas masuk dan keluar. Jadi artinya yang tadi Mamah bilang buku kas besar itu yang buku transaksi yang sering saya lihat itu ya? Nah, iya. Oh iya. Tinggal nanti kembali kembali lagi ke pengurusan yang sekarang. Kalau memang mau dibikin seperti itu biar tahu jumlahnya dana tahun sudah keluar berapa bulan ini. Tadi sih jujur kita udah agak sharing-sharing sedikit sama Pak Wildan. Nanti sih pingin pelan-pelan saya rapiin Mah kayak gitu. Jadi biar nanti ketahuan nih bayar Ustadz Sugi segini, jadi nggak harus ngitung lagi ditransaksikan seperti itu. Terus ya rencananya saya pingin setiap uang yang saya keluarkan itu ada tanda terimanya kayak gitu. Nanti saya kasih nomor, jadi biar agak merapikan kayak gitu Mah. Sempat itu ada tanda terima, tapi akhirnya tidak berjalan juga Bun. Jadi kalau saya kasih uang ke sekolah itu suka saya kasih buku gitu kan ya, saya kasih tanda terima, tapi terus akhirnya ya tidak berjalan gitu karena memang kadang-kadang suka dadakan kan mintanya Bun, sementara saya nggak bawa buku tanda terimanya gitu. Jadi paling saya fotoin gitu, saya kasihnya ke bulan misalkan saya fotoin gitu kan ya, nanti saya kirim ke Putri gitu. Tapi kita coba pelan-pelan kita rapikan, coba berjalan nggak seperti itu sih. Pelan-pelan saya berarti ada untuk laporan keuangan itu saya mengacu zaman waktu itu yang pernah saya kerja di keuangan itu, saya pingin dirapiin ada buku pos khusus kamar buku besar, terus ada tanda terima. Nah terus baru rekapannya di rekapan yang saya sebutnya buku jurnal ya kayak gitu lah. Nanti tinggal Pak Wildan entah Bapak mau dibikin lagi atau cukup saya yang bikin kayak gitu sih, nanti kita tinggal koordinasi ke Pak Wildan gitu. Matur nuwun Mah. Sami-sami. Oke baik, kalau ini apa nih Pak Hendra? Ini kan ada di layar ya Pak ya. Ini yang saya sampaikan di surat resmi biasanya tiap 2 bulan itu ya.
tiap 2 bulan. Ini 4 bulan nih. Ini laporan terakhir. Jadi setiap bulan itu dapatnya itu memang beda-beda, Pak. Jadi yang sekarang nih kelas 1 sampai 5 itu bayarnya 10.000 tiap orang. Iya. Jadi kalau ada angka 30 artinya dia 30 orang bayar. Jumlahnya 300.000. Jadi kalau yang kelas 6 mungkin nggak ada yang bayar atau sudah lunas mungkin. Biasanya sudah lunas. Masih Pak 5.000. Oh iya 5.000, tapi yang khusus bulan Juli ini kalau di layar kan, di layar Bu, nggak kelihatan kan? Iya. Di layar itu 0 gitu. No. Iya. Mungkin belum pada bayar kali Pak. Apa memang udah nggak bayar? Atau sudah Udah. lunas. Oh iya lunas. betul udah lunas, ya Atau betul. sudah lunas. Sepertinya udah lunas sih Pak, karena udah Ya. bulan itu ya Juli ya. Saya dulunya itu membuat begini itu mau saya lihat gitu. Jadi sebenarnya nih bayar semua enggak sih gitu. Tapi lama-lama aduh saya pusing juga ngurusin beginian. Yang penting laporannya aja lah dulu. Mau Tapi dilihatin kayaknya tuh, bener harus nggak dilihat sih totalnya Pak. 385 Soalnya gitu. Pak, ayah Marvel itu dia ngerasa selama anaknya sekolah belum pernah bayar uang kas katanya. Kalau kelas 1 kan memang sudah include sama pendaftaran. Kan Jadi kelas kan dua, kelas Bang. 2 mah. Enggak, Kelas dua, maksudnya Bang. waktu kelas Kalau 1 ayah Marvel nggak Iya. bayar karena memang include sama Iya, pendaftaran. lagi kan belum bayar. putranya udah kelas 2 mah. Nah, di kelas 2 ini itu memang banyak pertanyaan Iya, gitu, banyak. justru itu Bang. Ada beberapa orang tua yang memang menanyakan ke saya, Mama Bang kok saya ditagih komite, bukannya udah bayar katanya gitu. Ya akhirnya saya jelaskan bahwa yang sudah bayar itu waktu di kelas 1 saja. Kelas 2 kalau mau bayar selama 1 tahun silakan, mau bayar setiap bulan bareng dengan SPP silakan. Tuh. Jadi memang agak ini apa namanya harus lebih dijelasin lagi gitu, karena banyak orang tua yang nggak ngerti kalau di kelas 2 itu mereka harus bayar uang komite. Harus disosialisasiin ya Mbak ya. Tuh. Padahal sebenarnya udah di rapat Korlas itu sudah kita jelaskan ya Pak Hendra. Cuma ya mungkin apa namanya tersampaikan lagi ke orang tua atau enggak ya kita juga kan nggak tahu. Tuh. Iya. Kadang Itu udah di-share langganan juga setiap orang tahun. tuanya nggak mau baca. Iya. Iya benar nggak mau dibaca, bener sih kayaknya banyak itunya. Ya, jadi memang ya penyakitnya orang tua begitu, udah biasa. Saya aja kadang oh iya ada ya di surat pemberitahuan, kita aja yang nggak baca, Kalau bacanya nggak teliti ya Pak. nggak detail. Iya. Kadang-kadang sih nggak apa-apa, tapi kalau tiap pengumuman skip mulu kan ya agak gimana itu ya. Iya. Kalau saya nggak tahu dan nggak ada yang menginfokan ya Bu. Iya benar. Sosialisasinya ya Pak ya. Makanya Bapak kaget kan. Dan nggak ada yang nagih juga Bu. Iya benar. Saya perlu komunikasi sama TU ya Pak ya. Iya nggak sih Pak Marvel? Ayah Marvel. Iya, pas saya bayar SPP itu saya forward ke Nggak ada yang TU, nagih. ya udah, nggak ditagih. Jadi Bapak bayar SPP setiap bulan berapa? Saya bayar 3,5. Oh iya benar, berarti belum termasuk komite. Wah, rapel nih Pak, rapel Pak. Tahu. Tidak berlaku surut kalau karena ketidaktahuan ya. Yang terlewat Enggak, apa? masalahnya TU-nya juga sekarang itu kan baru ya Pak. Jadi kalau saya Emang lihat bukan masih Bu Ida, Ma? belajar. Bukan Bu Ida lagi. Bu Ida mah kepala TU, beliau nggak ngurusin yang seperti ini. Nah, Bu Santi ini memang masih baru. Itu aja kemarin waktu saya minta data yang bulan Juli, terus bulan Agustus masih ada yang masuk atau belum? Itu masih saya nggak tahu ya Mama Bang masih begitu gitu. Akhirnya saya bilang coba tolong tanyain ke Bu Siti karena memang saya dengan Bu Siti seperti itu. Saya bilang begitu. Jadi benar-benar saya rinci kalau memang di bulan Juli masih ada yang masuk, cuma pembayarannya di bulan Maret misalkan gitu. Jadi nanti Bu Santinya juga memang masih meraba-raba lah istilahnya. Iya. Tuh. Berarti kalau kata Pak Hendra ini seperti yang Pak Hendra sampaikan, semakin sedikit tahu semakin Semakin bagus. memang bener nggak tahu itu, beneran nggak tahu itu saya.
Punten Mbak Wildan, sepertinya hari Jumat mungkin kalau rapatnya itu waktunya selesainya nggak sampai mepet Jumatan, perlu silaturahmi ke TU deh Pak. Jadi Bapak mungkin bisa tanya data siswa itu berapa. Jadi begitu dikasih uang tuh kita tahu oh kekurangnya segini. Jadi misalkan bulan depannya lagi dapat berapa kan kita tahu oh berarti segini kayak gitu mungkin ya Pak. Apa bagaimana? Ya, setuju. Setuju Bu, nanti segala sesuatunya ya perlu stakeholder yang selama ini berhubungan dengan komite gitu ya, entah itu TU ya semuanya harus dipelajari sih, kita bareng aja Bu nanti Bu, nggak apa-apa. Nanti kita Jumat Pak ya, insya Allah. Info aja, total siswa SD itu 397 untuk Iya, saat harusnya ini. kalau 10.000 itu kan harusnya dapatnya kalau bayar semua 3.900-an kan Mas ya? Kan yang Gimana kelas ada yang 5.000. iya. Oh Yang iya. kelas 6 betul. Jadi minimal angka di atas 3 ya, di atas 3 juta ya. Iya, makanya saya bilang 2.500.000 sampai 3 juta. Tuh. Tergantung yang masuk ke TU-nya. Sebenarnya kalau itu angka pastinya bisa dihitung Bu ya, karena kan nominalnya cukup jelas ya. Artinya dalam hal ini ke depannya ketika ada nominal yang kurang dari hasil jumlah total tadi, berarti komite itu boleh menanyakan ke TU ya Pak ya? Maksudnya memperjelas gitu ya. Bahwa ini Harusnya iya Pak. jadi supaya clear. Harusnya ya. Boleh Pak, boleh. Tapi karena saya juga ngeliatin begitu, yang ini kurang, pusing juga Pak sebenarnya. Biasanya saya Pak yang nanya. Oh, cuma jadi Pak Hendra itu terima laporannya aja. Biasanya saya yang nanya ke TU. nah, Ruwet-ruwetnya sama abang aja, ruwet-ruwetnya ya Mah ya. jadi jangan Pak Wildan yang nanyain ke TU. Iya. biarin aja. Kayaknya nanti Bu Nisa sih sepertinya ini yang akan banyak bertanya ke TU ini. Saya aja. Boleh saya Pak, aja tapi namanya kenalan Bu dulu Santi kan mana Pak nggak tahu, untuk Pak. awal. Ya, setuju. Iya. Tapi perlu kenalan dulu, Pak. Betul, setuju. Baik. Berarti Jadi memang itu, Pak Wildan. silakan Pak. TU ini memang perlu banyak diimprove ya. Saya bandingkan Pak dengan yang di pondok anak saya itu dia sudah benar-benar digital gitu Pak. Tapi sekarang memang jauh lebih bagus ya, TU-nya sudah agak responsif. Kalau dulu itu sempat kadang nggak bales chat, nggak macem-macem gitu. Sampai kadang nggak diingetin, belum bayar. Nah gitu kan sebenarnya bisa otomatis. Pak. Anak saya ditaruh di perpus Pak, gara-gara nggak update pembayaran, katanya anak saya belum bayar. Betul. Ternyata Kadang kan, orang TU-nya yang nggak update ke situ. iya, kadang kan anak tahu-tahu nggak bisa ikut ujian. Ya itu. Itu kan konyol ya. Saya dulu tuh pernah mau marah tuh waktu saya awal-awal jadi ketua komite. Saya lupa belum bayar. Terus anak saya katanya nggak bisa ikut ujian. Wah, saya udah tensi tinggi ya. Tapi lama-lama ya sebenarnya ya mungkin TU-nya juga terbatas gitu. Mereka itu hanya 1 orang untuk ngelayani 400 siswa. 400 siswa itu ngechat aja, dia sudah nggak sempat ngechat sama keluarganya, saya yakin gitu. Jadi tapi sistem di TU-nya sendiri gimana sih Pak untuk update pembayaran itu? Apakah kan masa iya harus ngecek satu-satu gitu? Kan notif sendiri gimana gitu sebenarnya sistem update-nya? Soalnya ya gitu, suami saya sebut yang marah-marah ke sekolah. Betul. Saya melihatnya itu Ustadz Nanang salah memilih bank. Jadi Si BJB yang ini? dipilih BJB Syariah gitu. Yang secara sistem bagi saya, waduh, hancur lah, mereka itu hancur lah. Jadi laporan itu telat gitu. Iya. Padahal kan virtual account ya. Iya, virtual account, tapi kalau swasta mungkin ke BCA gitu. Kalau mau nyari yang syariah, BCA Syariah, saya yakin jauh lebih profesional. Atau BSI sekalian. BSI ya. Cuman karena yayasan ini ada kerjasama ya kredit gedung gitu kan Bu, macam-macam lah sama BJB Syariah, akhirnya ya mau nggak mau gitu pelayanan jelek dilanjutin. Saya sudah setiap sama Ustadz Nang ya
mintanya itu ya dengan halus ya. Wah, BJB Syariah ini kurang profesional Pak bagi saya. Cuman itu penjelasannya Ustaz Nanang ya terlalu banyak pertimbangan. Jadi kalau kita mau dapat proyek dari pemerintah gitu, dari provinsi itu, ya memang syaratnya mereka harus transfer lewat BJB gitu. Makanya yayasan nggak bisa beralih ke non BJB. Itu sebenarnya. Jadi agak tersandra oleh provinsi karena yayasan juga butuh dana-dana hibah gitu ya. Ini friends with benefit ini. Gimana? Ini sama aja kayak friends with benefit gitu loh Pak. Iya, Saling betul. menguntungkan jadi nggak bisa lepas. Nggak bisa Iya. lepas. Jadilah ya sistemnya begitu. Kalau dibilang kurang profesional ya karena banknya kalau saya lihat. Padahal ya kalau dipermudah oleh bank, mereka punya laporan, mereka bisa tuh WA 1. Oh iya belum bayar. Gitu. Kadang kan sistemnya BJB Syariah itu parah itu. Dulu kita punya Sering error. CMS-nya itu wah parah. Ya BSI juga sekarang parah juga punya pemerintah ya. Parah, jadi kadang nggak bisa diakses gitu kan. Ya tapi di luar itu memang saya mengarahkan ke orang tua, jangan nunggu apa gitu. Kalau misalnya punya duit ya di depan itu langsung di story gitu. Cara amannya begitu, sebelum tanggal 10 itu udah di storyin aja. Kalau kita nggak arahkan ke situ, ya polemik itu akan terus terjadi gitu. Dengan cara ya kita dari pengurus juga apa ya, coba jalanin seperti itu gitu. Saya akhirnya berubah, yang biasanya mepet-mepet tanggal 10, sekarang tanggal 1 saya selalu lunasin duluan gitu. Jadi harapannya juga sekolah juga apa ya, pada saat kita komplain itu saya bisa ngomong banyak gitu. Bahwa ya tidak semua orang tua bisa transfer tanggal 1. Saya bilang begitu tuh, saya kalau lagi argumen sama Bu Tri ya, Bu Asih maksudnya, Bu Tri Asih. Sama Bu Asih begitu, kalau saya bisa saya bayar tanggal 1. Tapi kan tidak semua orang tua punya kemampuan untuk bayar sebelum tanggal 10 gitu. Jadi setidaknya ya TU itu harus lebih, dikasih lebih maksudnya tugasnya. Setidaknya ya untuk mengingatkan. Begitu sih Pak Wildan. Jadi memang apa ya, dari kita dulu lah. Oke, baik, terima kasih informasinya Pak, cukup jelas Bapak Ibu sekalian, karena waktu sudah menunjukkan hampir pukul 21.00 ya. Jadi kita usai saja pertemuan kita malam ini. Berarti untuk kedepannya saya tinggal menunggu Google Drive dari Pak Hendra, kemudian hal-hal lainnya tentunya kita masih bisa berkoordinasi, mohon bimbingannya sampai dengan nanti hari Jumat pas pertemuan, mudah-mudahan semuanya bisa hadir. Saya sendiri saya akan insya Allah akan saya usahakan hadir ya. Saya akan coba prioritaskan meskipun itu weekday gitu ya, seperti itu. Itu aja mungkin Bapak Ibu sekalian ya. Mohon maaf untuk diskusi atau meetingnya agak overtime ya. Pak Hendra pasti besok pagi-pagi udah langsung gaspol nih, hari Senin biasanya hektik banget ya Pak ya. Terima kasih untuk ibu-ibu yang lain. Salam sehat selalu ya buat kita semua. Terima kasih sekali lagi. Saya tutup. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hendra, Bulia. Semuanya sehat-sehat ya. Bu Leni, Bu Nisa, dan Bu Terima kasih semuanya. Semuanya sehat-sehat. Semangat.